dari kelas 8I dengan bangga mempersembahkan drama cerita Nusantara dari daerah Sumatera Barat dengan judul Si Amang Putih. Pada zaman dahulu kala, di kampung Alai yang terletak di pesisir utara pantai Tiku, Sumatera Barat, ada sebuah kerajaan yang bernama Pagaruyung. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang juga merupakan saudagar kaya bernama Tuanku Raja Kecik. Tuanku Raja Kecik melihat cucunya yang setiap hari melamun dan bersedih membuat Tuanku Raja Kecik menjadi cemas. Ia kemudian memanggil nahkoda Baginda dan istrinya untuk membicarakan mengenai kondisi anaknya. Dayang-dayangku, panggilkan nahkoda Baginda dan Haja Nurmala untuk kemari. Baiklah, Tuan. Ada apa ya? Mengapa ayah memanggil kami untuk kemari? Usiaku sudah hampir menginjak kepala 8. Namun, kenapa cucuku belum menemukan jodohnya? Ambo memiliki saran. Bagaimana jika kita menggelar pesta mencari jodoh untuk Putri Julian? Bagaimana? Bagus itu. Sebaiknya kita mengadakan pesta untuk putri kecil kita. Baiklah, demi cucuku tersayang, Ambo akan mengadakan pesta selama 1 bulan penuh agar Julian menemukan jodohnya. Dari pertemuan tersebut disepakati bahwa keluarga akan mengadakan pesta guna mendapatkan jodoh untuk Putri Julian. Pesta tersebut akan diadakan selama 1 bulan penuh. Tepat 1 hari sebelum pesta diadakan, Putri Julian bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang akan menjadi jodohnya. Pemuda tersebut merupakan keturunan bangsawan bernama Sutan Rumandung. Pesta tetap diadakan dan Tuanku Raja Kecik menyuruh para pengawalnya untuk mencari seorang pemuda yang bernama Sutan Rumandung. Kakek, semalam Ambo bermimpi bertemu seorang pemuda yang sangat tampan dan akan menjadi jodoh Ambo. Ia merupakan keturunan bangsawan, namanya Sutan Rumandung. Wahai dayang-dayangku, Ambo perintahkan kalian untuk menyiapkan pesta cucuku yang dijalankan selama 1 bulan. Baik, Tuan. Akan kami persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pesta akan dilaksanakan untuk fokus mencari pemuda bernama Sutan Rumandung. Baiklah, Kek. Ambo percayakan kepada kakek saja. Lenggang mengorak menarik hati serentak. Hei hei siapa dia? Wajah sembunyi di balik payung fantasi. Hei hei siapa dia? Siapa gerangan bunda? Bidadari dari surga? Ataukah burung kenari membawa harapan pelipur hati? Payung fantasi arah kemana dituju? Hei hei tunggu dulu. Bolehkah aku melihat seri wajahmu? Hei hei siapa dia? Pesta sudah mewah seperti ini, dan dari sekian banyak pemuda, mengapa tidak ada satupun yang meminang cucuku? Bersabarlah ya. Ambo yakin pasti akan ada yang meminang Putri Julian. Bersabarlah putri cantikku.
ucap sang ibunda sembari menepuk-nepuk bahu putri tercinta. Sayangnya, meski sudah menggelar pesta selama sebulan, pemuda yang dimaksud tidak pernah ditemukan. Tak mau melihat cucunya berlarut-larut dalam kesedihan, Tuanku Raja Kecik kemudian mendatangkan seorang ahli nujum atau peramal. Entah bagaimana caranya, ia meminta agar sang peramal bisa membuat Sultan Rumandung datang ke kampung Alai. Wahai anakku, Ambo tidak tahan melihat cucuku bersedih. Apakah sebaiknya kita memanggil seorang peramal? Menurut Ambo, sebaiknya juga begitu, agar putriku tak sedih seperti itu. Hoi pemuda, saya perintahkan Anda untuk membawa peramal ke kerajaan. Baik, Tuan. Hei peramal, buatlah seorang pemuda bernama Sultan Rumandung untuk datang ke kampung Alai. Baiklah, akan kubuat itu terjadi. Hei, Tuanku Raja Kecik, seorang pemuda yang kau harapkan akan datang ke kampung Alai beberapa hari lagi. Baiklah peramal, terima kasih. Sepertinya ajian dari sang peramal berhasil. Beberapa hari kemudian, para penjaga pantai melihat sebuah kapal besar yang berlabuh di dermaga milik kampung Alai. Rupanya, itu adalah kapal milik Sultan Rumandung. Ia terpaksa berhenti sejenak karena tiang-tiang milik kapalnya patah dihantam badai. Selamat pagi Yang Mulia, Ambo ingin menyampaikan kabar bahwa pemuda yang awak cari baru saja berhenti di pantai Kito. Baiklah, terima kasih Datuk Nan Adua tentang kabarnya. Dayang-dayang, kuperintahkan kalian untuk ke pantai menjemput pemuda yang kita cari. Baik Tuan, akan segera kami laksanakan. Setelah menyampaikan kabar tersebut kepada sang raja, para dayang-dayang kemudian diperintahkan untuk membawa sang pemuda ke istana. Setibanya di sana, Sultan Rumandung disambut baik oleh keluarga istana. Putri Julian merasa begitu bahagia, jantungnya berdegup kencang ketika akhirnya bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Sang kakek kemudian memberi tawaran untuk menikahi cucunya. Hei Sultan Rumandung, maukah awak menikahi cucu tersayangku Putri Julian? Ambo menerima tawaran Tuan, namun Ambo memohon izin untuk pergi menyamakan derajat Ambo. Baiklah, Ambo juga akan berjanji untuk menunggu awak hingga pulang. Sultan Rumandung tentu saja menerima tawaran tersebut. Namun, ia meminta izin untuk pergi menyamakan derajatnya terlebih dahulu sebelum meminang Julian. Sebelum benar-benar berpisah, ia mengucap sumpah. Begitu juga Putri Julian. Ambo bersumpah akan kembali lagi untuk menikahimu. Apabila tidak, kapal yang Ambo naiki akan tenggelam di laut. Ambo bersumpah akan setia dan menunggumu sampai kembali. Apabila melanggar sumpah, Ambo bersedia berubah wujud menjadi seekor si amang putih. Setahun sudah berlalu semenjak sang kekasih hati pergi berlayar. Putri Julian masih tetap setia menunggu meski tak ada satu kabar pun yang ia terima. I died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000
Putriku, sudah 2 tahun engkau menunggu, tetapi pujaan hatimu tak kunjung kembali. Apakah engkau tak berencana menikah dengan pria lain? Tidak, Ayahanda. Ambo akan menunggu beberapa tahun lagi. Hingga 2 tahun berikutnya berlalu, wanita tersebut masih menunggu tunangannya untuk segera kembali dan menikahinya. Tak lama berselang, dirinya mendengar kabar ada sebuah kapal yang berlabuh di dermaga. Hei, ada kapal datang. Sang Sultan telah kembali. Ambo harus memberitahu sang raja. Tuan-tuan, Ambo melihat kapal sang Sultan telah kembali. Benarkah? Percakapan penjaga pantai dan tuanku Raja Kecik tak sengaja didengar oleh Putri Julian. Tak berpikir panjang, ia pun berlari menuju pantai. Sesampainya di pantai, tak terlihat keberadaan Sultan Rumandung. Justru, yang terlihat adalah Sultan Ahmad bersama awak kapalnya. Di mana Sultan Rumandung? Bukankah kata penjaga pantai, dia datang kemari? Sang putri harus menelan pil pahit karena ternyata yang datang bukanlah sang tunangannya, melainkan orang lain. Sang putri pun terduduk, tak berdaya di hamparan pasir pantai. Namun, perasaan kecewa itu tak berlangsung lama. Sang putri, mengapa engkau tergeletak di pasir pantai seperti itu? Siapa kamu? Mengapa engkau berlabuh di sini? Ambo adalah Sultan Ahmad. Ambo dari kerajaan Damasraya. Ambo kesini untuk menambah ilmu. Ternyata, pria yang datang tidak kalah tampan jika dibandingkan dengan tunangannya. Ia juga merupakan saudagar kaya keturunan bangsawan. Tak butuh waktu yang lama, Putri Julian kemudian jatuh cinta dengan pemuda yang baru ditemuinya itu. Keluarga Putri Julian pun menyambut gembira berita tersebut. Hei Sultan Ahmad, berkenankah kau datang ke kerajaanku? Baiklah, sang putri. Sesampainya di kerajaan, Sultan Ahmad bertemu dengan nahkoda Baginda dan meminta izin untuk menikahi Putri Julian. Tuan, kedatangan Ambo bermaksud meminta izin untuk menikahi Putri Julian. Jika engkau serius, menikahlah dengan putriku. Orang tua Julian lega karena sang putri akhirnya dapat menikah. Keesokan harinya, kedua mempelai kemudian menjalani proses janji pernikahan. Sebelumnya, sang penghulu bertanya terlebih dahulu mengenai kesediaan Putri Julian untuk menikah dengan calon suaminya. Waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, "Marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all I really know." I talked to your dad, go without a white dress. It's a love story. Sultan Ahmad, bersediakah saudara menikah dengan Putri Julian yang di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun duka? Ya, saya bersedia. Putri Julian, bersediakah saudara menikah dengan Sultan Ahmad yang di sini dan mencintainya dengan setia seumur hidup, baik dalam suka maupun duka? Belum sempat menjawab, tiba-tiba ia memekik lalu melompat berdiri seperti orang yang terkena alergi. Aduh, gatal. Aduh. Sang putri dalam wujud si Amang itu kemudian berlari ke atap kerajaan dan meratap sambil melihat ke arah lautan lepas setiap hari sebelum matahari terbenam. Si Amang celmaan Putri Julian akan naik ke atas bubungan istana lalu menangis sambil memandangi lautan. Hingga pada suatu hari,
keluarga menemukan si anak putih meninggal di atas pohon. Tak selang lama dari kematian sang putri, penjaga pantai melihat sebuah bangkai kapal yang terdampar dan menyampaikannya kepada para petinggi kerajaan. Tuan. Ada apa denganmu? Mengapa engkau terengah-engah? Di tepian pantai terlihat sebuah bangkai kapal. Kemungkinan besar terdapat korban yang terdampar. Segera telusuri pantai, barangkali ditemukan korban. Aku akan pergi melihat bangkai kapal tersebut. Baiklah, Tuan. Nahkoda Baginda bergegas pergi bersama Haja Nurmala menuju pantai. Di sisi lain, penjaga pantai menyusuri tepian pantai. Tak berjarak jauh dari bangkai kapal, terlihat para warga sedang berkerumun. Karena penasaran, ia mendatanginya. Terlihat 4 orang yang tergeletak di atas pasir. Salah satu dari keempat orang tersebut adalah Sultan Rumandung. Tak pikir panjang, penjaga pantai berlari untuk memberitahu Nahkoda Baginda. Tuan, itu Sultan Rumandung. Ada apa dengan dia? Terdapat 4 orang terdampar, dan salah satunya Sultan Rumandung. Mari ikuti saya, Tuan. Terlihat tubuh keempat orang tersebut sudah membiru. Periksa denyut nadinya. Tuan, Sultan Rumandung telah tiada. Ya Tuhan, apakah ia juga melanggar janjinya? Bersabarlah wahai istriku. Ternyata pemuda itu juga melanggar janjinya. Kapal miliknya tenggelam dihantam badai saat dalam perjalanan untuk menikahi wanita lain. Heru Cakra.